Nah, ini adalah MacBook Neo, sebuah MacBook yang gua sangat-sangat tertarik untuk lihat ya sebagai user MacBook Pro sendiri yang udah kayaknya udah masuk ke 4 tahun sekarang. Untuk pertama kalinya Apple punya MacBook versi budget lah bisa dibilang ya, karena harganya itu sangat-sangat menarik. Ini baru aja nyampe ya di studio gua. Ayo kita langsung unboxing dan lakuin first impression. Ini bukan unit gua, ini gua dapet pinjaman first hand dari studio ponsel. Jadi thank you banget ke mereka. Kalau kalian lagi cari barang-barang yang berurusan sama Apple produk kayak MacBook ini, iPad, iPhone, apapun itu, boleh cek langsung di studio ponsel untuk harga yang terbaik dan kualitas yang pastinya original. Thank you studio ponsel, linknya gua udah taruh di bawah. Ayo sekarang kita unboxing. MacBook Neo 13 inch, 8 GB memori, dan 256 GB storage. Ini yang warna, jujur kayak warna silver biasa ya. Gue lupa nama-nama warnanya. Yang paling populer sih kayaknya yang warna citrus, warna kuning-kuning gitu. Ini kelihatannya sih kayak warna silver biasa. Ada tulisan Hello kecil di kertasnya ya, lucu banget. Dapat charger yang kecil banget. Ini 20 watt kalau nggak salah. Dan juga kita dapat kabelnya yang cuman Type C to Type C. Ini sih gua nggak bakal buka jujur aja. Jadi simpen aja balik ke dalam. Kerasa kelihatan kalau ini tuh MacBook yang berbeda ya dibanding MacBook gua yang satu lagi. Yang pertama ini 13 inch, yang satu lagi ini 14 inch. Tapi sebenarnya dari secara desain juga ini kelihatan bukan yang model Pro. Model yang Pro itu lebih tebel overall. Dia punya logo Apple juga. Ini tuh mirror finish. Sedangkan yang ini mirip-mirip sama warna MacBooknya sendiri. Dari portsnya juga ketahuan banget ya. Ini cuma 2 USB-C. Yang satu itu USB 3 di sini dan satu lagi USB 2. Jadi kalau misalkan kalian butuh transfer data yang lebih cepat, pastiin kalian pakai yang USB 3. Terus ada headphone jack yang posisinya lumayan lucu ya, baru pernah lihat di sebelah sini. Dan juga ada speaker di kiri kanan. Jujur menurut gua sih ini warna yang paling boring ya di antara semua warna yang lain. Karena mereka tuh cukup fun, tapi ini lebih netral aja, lebih cocok mungkin untuk kebanyakan orang. Nggak semua orang bakal suka warna kuning gitu kan, warna biru di laptopnya. Jadi ini lebih netral, tapi dari jauh sih ini paling nggak kelihatan kayak MacBook Neo yang baru karena warnanya. Satu hal yang langsung kelihatan itu bezelnya MacBook Neo jauh lebih tebal dibanding yang versi Pro, dan juga yang Neo ini nggak ada notch lagi di tengahnya. Seperti biasa ya, trackpadnya MacBook itu udah yang terbaik di kelasnya menurut gua. Bahkan di versi yang budget ini juga rasanya itu hampir mirip sama yang versi Pro. Yang Pro itu lebih firm sedikit ya. Coba kita bandingin pencetannya dari suaranya doang, kayaknya bisa kedengeran. Ini yang versi Pro, ini yang versi Neo. Yang Neo lebih kerasa kayak tombol beneran gitu, sedangkan yang versi Pro ini kan haptic feedback, jadi sebenarnya nggak ada tombol apa-apa di bawah. Jujur gue belum terlalu lihat spec sheet-nya sih ya, jadi nggak tahu ini beneran tombol atau haptic feedback. Kalau dari keyboardnya sih beneran ini kerasa sama persis sih, nggak ada beda. Cuman sayangnya di sini nggak ada backlit aja, yang menurut gue harusnya sih nggak apa-apa. Untungnya ini warna putih ya, jadi bakal nutupin kayak minyak-minyak gitu yang kotor kayak sekarang sih. Gue nggak tahu kelihatan atau enggak. Tapi kalau warna hitam itu, wah itu jadi dekilnya bukan main. Ini kita nunggu setup dulu, dan hal yang gue pengen tes banget di MacBook ini tuh adalah edit video dan juga edit foto, karena itu yang gue paling sering lakuin di versi MacBook Pro ini ya. Gue tahu ini MacBooknya bukan didesain untuk itu, ini lebih untuk kayak untuk student, untuk kerja kantoran, kerjaan yang ringan-ringan gitu. Karena di dalamnya ini bukan pakai chip kayak chip-chip yang biasa di laptop MacBook kayak misalkan M1, M2, M3. Ini pakai A18 Pro, itu chip yang ada di iPhone 16 Pro tahun lalu. Jadi basically ini adalah iPhone yang dijadiin seperti MacBook. Dan ya, gue penasaran sama performance-nya aja. Gue pengen bilang dulu, untuk dia punya build quality sih bener-bener gak kira-kira ya, ini solid banget. Hampir 11-12 sih sama yang versi Pro ya. Jadi kita nggak kompromi sama sekali di kualitasnya. Semuanya aluminium chassis yang kokoh. Kita bisa buka hinge-nya
pakai satu tangan, jadi kerasa premium. Di model yang gue pegang ini nggak ada bagian fingerprintnya, tapi untuk ekstra berapa dolar gitu kita bisa tambahin. Dan gue sangat rekomen sih fingerprint itu ya, karena menurut gue sih itu berguna banget, apalagi kalau kita kayak misalkan sering login gitu. Kadang-kadang banyak website yang suka ke logout, dan kalau kita mau login lagi, kita bisa pakai fingerprintnya aja, jadi lebih gampang. Untuk layarnya, semua modelnya ini di 13 inch udah jelas. Displaynya itu di sekitar 1440p 60Hz dan keterangannya sekitar di 500 nits. Jadi ya untuk penggunaan hari-hari itu sih udah cukup banget. Dari review yang gue nonton sih kalau nggak salah dia punya akurasi warna aja yang nggak seakurat versi Pro ataupun yang versi Air. Tuh biasanya kalau misalkan kita mau download apa-apa dari App Store, kalau misalkan harus ketik password, lebih enak aja kalau kita ada fingerprint, jadi nggak ribet ketik-ketik. Jadi kalau menurut gua, kalau kalian tertarik banget sama MacBook Neo, boleh banget upgrade sedikit lagi untuk dapetin yang fingerprint. Jadi impresi pertama sih ini bener-bener laptop yang mantep banget ya. I mean, untuk harganya, di studio ponsel sih mereka jualnya itu sekitar kayak 12-an sampai 13 untuk yang base model, untuk yang 512 GB yang ada Touch ID-nya juga itu sekitar di 15 juta. Gue sih belum tahu nanti harga resminya bakal seperti apa, tapi harusnya sih nggak bakal mahal-mahal banget lah, karena memang harga dari sananya juga udah murah banget. Dan untuk harga segitu dengan kualitas laptop, pertama build quality ya yang kita langsung rasain, ini kokoh banget. Mantap, luar biasa. Buka hinge-nya itu bisa dibilang perfect, man. Dia punya layar wobble, itu juga sangat-sangat minim. Keyboard flex juga hampir nggak ada. Semuanya itu precision cut banget, nggak ada beda sama model yang Pro. Trackpad-nya ini juara, keyboard-nya juga enak dari tadi gue coba-coba ketik. Layarnya mungkin bukan yang sempurna sih dari yang gue lihat doang, tapi enak ini. Bisa di-dim sampai mati total, itu salah satu hal yang gue suka dari MacBook. Speakernya oh ya, kerasa sih bedanya ya. Tapi ya, setidaknya ini nggak downfiring dan sebenarnya masih oke banget selama kita nggak bandingin sebelah-sebelahan sama yang model Pro. Kalau untuk performance-nya kita bakal lihat nanti di full review-nya. Sekarang cuma unboxing dan impresi pertama aja. Tapi sejauh ini sih impresi gue sangat-sangat positif ya. So far sih menurut gue port yang cuma ada 2 ini ya bisa sedikit agak masalah sih, tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Gue bakal pakai dalam mungkin sekitar 5 hari gitu ya, karena gue unitnya cuma pinjaman doang dan itu gue bakal harus balikin di tanggal 23 nanti, jadi nggak terlalu panjang banget waktunya. Tapi gue bakal mostly cobain itu untuk edit-edit video dan juga edit-edit foto, karena itu yang gue sering lakuin. Dan menurut gue sih kalau misalkan edit foto dan video aja udah oke nih performance-nya, harusnya untuk yang lain tuh udah oke. Kecuali untuk gaming ya. Jadi untuk kerjaan harian itu pasti udah oke. Untuk kerjaan student udah jelas pasti oke banget. Dan juga hal-hal lain kayak misalkan cuma browsing, nonton lah, ketik-ketik gitu-gitu pasti nggak masalah. Makanya gue pengen testingnya dulu video dan fotonya aja. Oh iya, gue baru sadar ini nggak ada SD card. Itu bakal lumayan problem sih ya untuk orang-orang yang sering pakai kamera kayak gue ini. Tapi harusnya sih bisa lewat USB-C-nya doang. Tapi itulah unboxing dan impresi pertama MacBook Neo ini. Coba tulis di komentar di bawah kalian pengen lihat apa gitu untuk di full review-nya. Nanti gue bakal cobain. Jangan lupa subscribe untuk lihat full videonya nanti. Dan kalau kalian suka sama video ini, bolehlah kasih like. Itu bakal ngebantu banget. Oke, itu aja dari gue. Thank you udah nonton. Bye-bye.